ada pengaruh hal mistis dari istri pertama? Ya, memang iya. Karena kan sebagai sang istri pertama juga nggak rela ya. Ada perasaan seperti itu. Dan jadi rumahnya juga dihantui dan teror-teror makhluk halus. Gitu sih. Namun di sisi lain Mbak ini juga tipikal orang yang pelamis juga, pelaku mistis. Kapan selesainya ya akhirnya? Saling ngirim-ngirim gitu loh. Jadi kayak perang. Iya, Mistis. perang mistis gitu. Dan badannya Mbak ini tuh di belakangnya tuh penuh dengan, di belakangnya tuh serem-serem gitu bentukannya. Banyak yang ngedang-dang. Jadi bukan cuman ini, Iya, masih jadi ada lagi Roy. saya takut banget dengan apa yang saya lihat, kain putih yang dibungkus kemudian diikat. Pocong. Iya, itu saya juga lihat itu gitu. Mereka sebenarnya mau apa ngikutin Annie, Roy? Mereka gak sengaja terundang ketika ritual. Jadi ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah, kalau misalnya seseorang melakukan ritual apapun dengan makhluk gaib, biasanya yang tidak diduga-duga malah datang. Atau orang bunuh diri, atau orang penasaran segala macam. Jadi ikut-ikutan panggil Jadi juga. Ikut, iya jadi kepanggil gitu. Tapi kamu ya sebagai seorang perempuan, kalau ada di posisinya Annie, sekarang punya suami yang kondisinya ya masih ada hubungan dengan istri pertama, lalu juga ada perempuan-perempuan lain. Gimana sikap kamu? Sakit hati pastinya. Apa yang kamu lakuin? Bingung juga sih karena Kamu pengen dia mati? enggak, kalau sampai pengen dia mati enggak. Mungkin karena itu terlalu emosi aja kali ya. Cuman ya mau ditinggalin tapi cinta banget ya Mbak kayaknya ya. Sekarang enggak? Enggak cinta. Enggak. Tadi katanya Mbak udah pengen minta maaf, udah nyesel juga. Tapi kok 3 hari yang lalu masih datang ke tempat orang Karena pintar lagi masih Mbak. kepikiran. Masih kepikiran terus. Berarti Belum bisa nyesel, lepas. iya. Belum bisa move on. Mbak ini di sini juga tampaknya nggak sendirian. Dia ditemani oleh barang-barang gaibnya. Iya betul. Mau lihat? Ada. Saya boleh lihat? Boleh. Silakan. Matanya kok keluar. Serem. Tapi energi yang Mbak ini keluarin tuh memang besar sih, negatif banget sih. Saya ngerasain itu. Boleh dibuka kah Mbak ini? Ini ada batu sama bulu perindu. Itu Ini untuk ikat minyak. suami ya? Kalau yang ini ya, biar suami betah di rumah. Biar nggak pulang-pulang lagi, katanya gitu, sama cincin ini. Kalau yang ini sama yang ini, dia bilang buat istri pertamanya itu ngerasain apa yang saya rasain. Kalau yang ini, Tahu. biar saya yang pakai. Biar suami betah. Apa yang kamu rasain Roy dari benda-benda ini? Dari yang saya lihat, benda-benda ini tuh kasih energi bukannya bagus, malah tambah buruk. Jujur sama saya. Beberapa hari yang lalu dan tadi malam juga masih diolesin kan? Iya betul. Tuh kan. Terus Mbak saya mau bocorin satu hal lagi. Ini mungkin agak tabu ya diomongin. Mbak ini ketika melakukan berhubungan badan sama suaminya, dia pakai jampi-jampi. Hah? Hah? Apakah betul Mbak ini? Iya betul. Jampi. Hah? Apakah betul Mbak ini? Iya betul. Ya kalau yang ini sih udah setiap hari emang saya pakai. Ya, gimana mau lepasnya? Hari ini dipakai? Pakai. Sebelum barusan datang juga ke sini pakai? pakai. Di sini agak kontra banget ya, pro dan kontra bahwa dia mau lepas tapi masih pakai. Lepas Iya, dan pakai. masih mau sebenarnya mau lepas nggak sih dari semuanya ini? Mau Kak. Mau Saya hancurin lepas. juga mau kan? Ya. Kalau saya sita dan saya hancurin. Tadi mau, Masih tapi ragu. nggak mau dihancurin. That's my point. Itu adalah pertanyaan jebakan sih buat kamu Mbak ini sebenarnya. Wih, saya dapat jawabannya. Ternyata masih nggak mau. Hidup adalah pilihan, bukan? Saya hanya sebagai jembatan yang bisa bantuin sedikit saja untuk ngancurin dan netralisir. Namun berbanding terbalik dengan ini yang masih sayang-sayang. Aduh Kak Roy, kalau misalnya ini gini gimana ya? Itu yang saya baca di pikiran kamu.
Ini mereka mau apa sih sebenarnya, Roy? Malam-malam. Sebenarnya saya kayak diajak berkeliling di dimensinya dia. Sosoknya ini mau Annie itu ada korban 1 nyawa. Mungkin nggak makhluk ini masih ada di belakang Annie karena dia masih menyimpan benda-benda ini. Mungkin banget. Saya kasih pilihan sekali lagi. Kamu ingin lepas saya hancurin, atau kamu akan hidup selama dihantui? Kalau misalkan ini dihancurin, apa ada dampaknya, Kak? Apa ada yang paling dampaknya? kamu khawatirin? Anak saya aja, Kak. Apa yang akan terjadi sama anaknya kalau ini dihancurin, Roy? Jujur saya lihat anaknya nggak kenapa-napa. Tapi Mbak Eni setelah melakukan karma buruk, melakukan sesuatu untuk bikin ngirim, itu bukan baik. Saya dengar sesuatu sih. Iya, saya dengar sesuatu. Bukan anaknya, tapi Mbak Eni sendiri sih harus membayar apa yang kamu tanam, apa yang kamu tuai. Mau nggak? Gimana, baik? Kamu ke situ Ada lah yang mau coba. datang. Annie, Ada yang mau datang. kenapa Mbak Annie? Oh. Mbak Annie? Mbak Annie? Mbak? Lupa. Panjang. Mbak? Jantung saya kayak berdebar. Jantung? Kamu ke situ deh. Sebagai seorang perempuan. Mbak, tarik nafas Mbak. Semua bakal baik-baik aja Mbak. Siapa tahu kalau dengan dihancurkan, hal-hal buruk di diri Mbak bakal berkurang atau mungkin bakal hilang. Kenapa dia tiba-tiba sesek, Roy? Karena para arwah dan makhluk halusnya takut dengan saya. Terus dia coba untuk menguasai Annie. Iya. Tampaknya Sarah, Aku gimana? Takut Kak. kamu nggak aman di situ. Maaf Mbak. Kamu ngerasain apa di situ? Kamu ngerasa apa? Kayak ada yang marah gitu. Sekali lagi saya nanya Mbak Eni. Ada yang terganggu. Roy ini bisa Mbak Annie kan? Setengah-setengah. Dibuang aja. Gak mau. Satu lagi. Yang Cincinnya di Mbak. tangan. Oh,
daripada anak nanti kenapa-napa. Kasian dia nggak tahu apa-apa. Saya ngerasain di sini hawa amarahnya kenceng banget, Bay. Iya. Itu dari dia ya? Iya. Iya. Hancurin aja lah yang ini, yang ada dulu. Biar dia nggak mau yang itu. Au. Batunya udah hancur belum? Jangan. Udah. Hancur. Batunya Bagi dua dulu. Batunya hati-hati Ah, sejadi beling. Batunya udah kebelah dua? Iya. Udah, udah diangkat. Udah, Biarin aja. Itu udah hancur Mbak ini. Satu lagi tapi masih di tangan. Yakin Coba masih lebih mau kecil disimpan. lagi kayaknya. Batunya ya? Batunya belum hancur tuh yang itu satu. Yang besar ya, Kak? Iya. Yang itu kecil ya. Iya. Dan Satu lagi cincinnya. Botol Mbak beling. Gak bisa. Susah banget. Gak hancur-hancur. Mbak ini mau sampai kapan nyimpen jimat itu? Harus ngerasain mungkin saya. Justru itu yang membuat mereka terikat sama Mbak ini. Makhluk-makhluk ini kapan mereka perginya kalau masih diikat? Mau diselesain malam hari ini atau mau diperpanjang sebenarnya? Semuanya bisa selesai loh malam hari ini. Bukannya Mbak ini pengen punya keluarga normal baik-baik aja. Saya bisa tanpa itu balas dendam. Masih mau balas dendam? Bukannya tadi mau mengakui kesalahan? Nanti datang lagi ke tempat Tapi yang masih mau baru balas lagi. dendam? Dia masih di bawah pengaruh nggak sih, Ron? Ya, Saya bisa. bisa apa? Kalau saya hancurin ini terus kamu cari dukun-dukun lain, percuma dong kalau Ini ngapain kita hancurin sekarang kalau mesti dicari lagi? nggak ada poin di sini. Mbak ini ngapain datang ke menembus mata batin kalau sebenarnya belum niat untuk lepas semua? Saya mau lepas. Tapi dalam saya ini masih nggak tahu. Dia mau lepas tapi masih dendam mungkin ya. Oh, masih energi positif. Kamu pergi sendiri. Perlu saya dari sini. Udah. Enggak. Kenapa? Kita bisa keluar dari masalahnya kalau mbaknya ikhlas. Pasti Kamu bisa rasain apa yang saya rasain. saya pernah dihianatin, Mbak. Saya pernah. Saya tahu. Malah saya masih cinta banget sama orangnya. Silakan. Kamu buang kesalahannya, emosi, hancurin sendiri. Silakan. Kalau di bawah pengaruh ini, akhirnya anaknya tinggal di istri pertama, ninggalin Mbak Eni, rela. Enggak. Ini harus dihancurin berarti.
Selesain semuanya malam ini. Demi anak, Mbak. Kuat kau. Mbak ini pasti kuat. Ayo, ikut saya. Pasti kuat. Kumpulin tenaganya, kumpulin tekadnya, niatnya buat kebahagiaan. Ya. Ini semua di sini. Ini dia. Sorry. Kamu pecah. Nggak ikhlas. Dia masih belum ikhlas jadi nggak pecah. Gak bisa. Bisa, harus bisa. Itu bisa, Udah, lanjut ya. itu bisa. Apa yang kamu rasain? Dia tenang, Mbak. Saya takut ya. Anak saya yang kenapa-kenapa, Kak. Saya takut dia melukai dirinya dia sendiri loh. Duduk, Mbak. Saya ngeliat dalam pikirannya dia mau bunuh diri. Itu udah sering, Kak. Udah, Sekarang coba. saya nggak mau Udah kamu bunuh sering. diri juga sih di depan banyak orang dan nggak mau di tempat yang sepi juga. Saya ngebaca pikirannya dia pengen mati.